Mas, bisa minta tolong mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, bagaimana kabarnya teman-teman pemirsa Mondo TV Palu? Senang sekali hari ini kami bisa menemani kalian lagi di bulan suci Ramadan kalian, menemani puasa. Dan pada hari ini kami akan membahas tentang ayat-ayat tentang pentingnya tolong menolong. Karena kita sebagai makhluk sosial tentunya pasti saling membutuhkan dengan orang lain, satu sama lain pasti saling membutuhkan. Dan juga pasti teman-teman pemirsa ada yang pernah menolong dan juga ada yang pernah ditolong. Begitupun dengan kami bertiga, pasti pernah menolong dan ditolong. Jadi ada suatu kisah bahwa 5 pemuda ini terjebak dalam suatu goa, yang dimana goa ini tiba-tiba tertutup seketika oleh batu yang sangat besar. Dan para pemuda ini memohon kepada Allah untuk dibukakanlah pintunya ini, batu yang besar yang menghalangi goa ini. Namun pada ketika itu belum ada tanda-tanda terbuka. Jadi satu persatu pemuda ini curhat kepada Allah dan mengadu bahwa kami semua berlima ini pernah melakukan kebaikan. Satu persatu dari mereka menceritakan kebaikan mereka masing-masing dan terbukalah batu tersebut sedikit demi sedikit. Nah, jadi apa yang dapat kita ambil dari kisah ini, teman-teman sekalian, bahwa terkadang menceritakan kebaikan kita tidak berarti untuk lihat ke mata, namun bisa saja menjadi motivasi untuk orang lain untuk senantiasa saling tolong menolong antar sesama kita. Dari Kak Fairuz sendiri, pernah ditolong tidak sama orang? Kalau saya sempat pernah, sebenarnya sering, cuman ada salah satu kisahku itu Yang paling ingat? ya paling saya ingat. Dulu sempat liburan, yang pergi liburan ke salah satu tempat yang hits lah di Sulawesi Tengah, yaitu di bagian Donggala sana. Jadi di dalam perjalanan itu memang asik sekali, mungkin terlalu senang ya. Jadi itu pelajaran teman-teman. Mungkin kita kalau misalnya bertujuan ke sesuatu tempat, jangan ya yang sangat kita excited begitu, jangan terlalu diutarakan lah. Harus tetap mengingat. Ya, mungkin terlalu senang apa. Jadi di jalan itu enak perasaan, so kayak gimana lah intinya. Gelisah. Ya, dan jadi minta-minta pas di jalan itu kecelakaan teman-teman. Lantaran ya ada sedikit. Jadi bagaimana? Siapa yang datang menolong? Ya, jadi ada kan di situ kita itu kecelakaan di dekat perkampungan di bagian Donggala sana, dan alhamdulillah warga-warga di sana kayak peduli akan orang ya, dikasih minum apa, kayak kan biasa kan kalau orang kecelakaan itu pasti kayak pudar semua dirasa mana, kayak Pasti kurang kunang apa ya, tapi masih saya ingat sih itu kayak ada orang yang suatu kali angkatkan motorku, dikasih minum air, dikasih pinggir di depan rumahnya ada gazebo gitu. Intinya ditenangkan ya, dan diberikan obat. Jadi itu Ya, kesan yang paling diingat. ya, kesan yang paling diingat ya, kalau tentang tolong menolong. Jadi itu teman-teman pemirsa. Terkadang orang terdekat, orang yang tidak dekat pada kita bisa saja bisa menolong kita. Jadi jangan pernah kita ragu sama Allah bahwa kebaikan itu pasti jauh daripada kita. Tapi selalulah yakin bahwa Allah dimanapun kita berada pasti Allah senantiasa menolong kita. Karena kayak Fairuz ini kan pasti kau tidak sangka kan ada orang yang tolong. Padahal di situ kan jauh, tidak ada keluarga sama sekali di sana. Apa orang teman yang sama-sama pergi dari kondisi sama-sama kecelakaan. Kalau dari Halil sendiri pernahkah? Kalau saya sendiri
Karena sudah terlalu banyak orang menolong saya, cuma sedikit yang saya ingat. Banyak sekali, Mi. Jadi kayak susah diingat begitu. Jadi tapi ada yang saya paling berkesan waktu sementara di Makassar, kan saya pondok. Jadi pas saya sudah keluar, kan di Makassar itu saya tidak punya keluarga. Jadi berpas-pasan juga situ ujian sekolah. Jadi jarak dari rumahnya temannya Umiku, kan saya tinggal di rumahnya temannya Umiku. Itu jauh. Dari perjalanannya ke sekolah. Jadi saya punya teman yang Setiap hari. yang satu pondok. Jadi sama-sama keluar begitu. Jadi saya bermalam di rumahnya selama 1 minggu. Dan itu yang paling berkesan menurut, karena baik sekali dia sudah tolong begini. Walaupun iya saya sudah jauh dari orang tua, tetapi keluarganya kayak menganggap saya sebagai anaknya begitu. Iya. Jadi itu ya, orang yang kita tidak kenal pun pasti bisa saja menolong kita dalam kesusahan atau dalam keadaan genting. Jadi teman-teman, jangan pernah kita menganggap orang yang jahat itu, maksudnya pure orang yang tidak kenal, bisa menolong kita. Bisa saja orang yang tidak disangka-sangka. tidak disangka-sangka, justru itu yang paling antusias, paling simpati kalau kita dalam musibah. Kalau Kak Syafiq sendiri ada supaya bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman? Kalau dari saya sendiri, selama hidup kan pasti kita sudah banyak mengalami peristiwa yang kita ditolong. Iya. Tapi yang untuk sekarang ini yang saya ingat, itu bukan berarti saya lupa yang lainnya. Tapi sementara ini yang terlintas, saya pernah waktu SD hampir dicuri sama orang. Jadi kan waktu SD itu rumah saya lumayan jauh Dari sekolah. Ya, baru ke sekolah. Kemudian kadang orang tua kalau sudah tidak sempat berbenturan sama jam kerja, Jalan kaki. jadi jalan kaki pulang. Sedangkan itu Pas perpulangan di situ banyak perkampungan, dekat-dekat hutan belantara lah. Pas lewat sementara jalan sepi, tiba-tiba ada orang naik lori, naik truk. Itu supir truk. Dia bilang, "Dek, mau gula-gula kah?" Andalan. Iya. Di situ saya hampir tertipu kan. Pas dia buka sudah langsung bilang, "Udah, nih di sini saja, ambil." Dari pas di situ sudah tidak firasatku. tidak ada perasaan. Pas itu om-om mau tarik saya, tidak tahu kenapa datang lewat omku yang dari kebun. Sementara belum lumpur. Langsung diteriaki lah. Dia bilang, aja mulai reku tuh. Bilang, "Jangan kau ambil, keponakanku itu." Dia langsung jalan lah itu truk. Baru saya diantar sama omku. Seandainya kalau pas itu saya ambil itu gula-gula, baru saya hilang ya. Mungkin saya tidak muncul di program Jejak Rawanan kan. Jadi itulah. Jadi itulah betul janjinya Allah itu. Apa yang la tahzan, jangan pernah takut. Allah senantiasa bersama kita. Allah senantiasa bersama kita. Betul janjinya Allah itu. Dalam keadaan apapun itu, sesepi apapun, kalau kita yakin sama Allah, pasti itu Allah ada saja caranya mau tolong kita. Jadi berkenaan dengan hal tolong menolong ini, apakah ada ayat Halen? Iya, jadi ada ayat di dalam Al-Quran. Allah sudah menjelaskannya di dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 2 yang berbunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling tolong menolonglah kamu dalam hal kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan janganlah kamu saling tolong menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Wattaqullah innallaha syadidul 'iqab, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras siksanya. Masya Allah. Jadi tolong menolong dalam hal kebaikan. Ya, wajib. Jadi Berarti yang tidak baik jadi tidak boleh. iya. Kalau misalkan ada orang yang misalkan teman kita dia mencuri kita, jangan ditolong itu teman-teman. Ya, mungkin. Boleh. Makanya ada orang pernah bilang itu, sebaik-baik kita menolong itu adalah tidak menolong untuk yang tidak baik. Iya. Jadi itulah pada intinya teman-teman, hindari tolong menolong pada hal keburukan dan senantiasa berusaha untuk tolong menolong dalam hal kebaikan. Ya. Kalau dalil yang lain
Dari yang lain, Iya. ada juga di dalam hadis Oh, hadis. insyaallah. Iya. Apa itu? dari Bagaimana? Anas bin Malik, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sahala ala mu'minin, barang siapa yang memudahkan urusan seorang mukmin, sahalallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Jadi itulah teman-teman pentingnya kita saling tolong menolong, karena selain apa sih? Dipermudah dalam Ya, dunia. selain dipermudah dalam dunia, kita juga dipermudah dalam akhirat. Karena apa ini? Dipermudah dalam dunia itu mungkin lebih gampang kita dapatkan, tapi kalau dipermudah dalam akhirat itu belum tentu kita bisa dapatkan. Jadi makanya janji Allah lewat Rasulullah ini perlu kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa haruslah senantiasa untuk berusaha saling tolong menolong. Jadi teman-teman, semoga tayangan program Jejak Ramadan ini merupakan suatu kebaikan kami yang mungkin kiranya bisa menjadi pelajaran untuk saling tolong menolong, dan juga semoga Waalaikumsalam. dari mana? Biasa, lihat takjil. Woi, jadi tadi tidak ikut opening gara-gara lihat takjil ya? Dari mana pembahasan ini? Jadi pembahasan tadi sudah ditolong menolong. Iya. Oke, lanjut. Lanjut. Jadi itu teman-teman, semoga tayangan program Jejak Ramadan ini merupakan suatu kebaikan, dan semoga kita semua senantiasa untuk berusaha saling berbuat kebaikan satu sama lain. Dan juga perlu diingatkan kembali, kami berempat ini bukan berarti untuk menggurui teman-teman pemirsa, tapi hanya sedikit membagikan ilmu yang alhamdulillah kita pernah pelajari. Oh iya, betul itu teman-teman. Kita harus berbuat baik sama orang lain. Kalau tidak berbuat baik sama orang lain, kita juga tidak akan dibuat baik sama orang lain. Semua harus timbal balik ya teman-teman. Tuh, Jadi tuh, begitu. Ya, Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi tolong lu saya, Le. Iya, bocor banku. Hah? Bocor ban? Ini di dekat Taman Laso sini. Baru tidak ada orang di situ Kak, kesian. Kok dari mana tadi, Kak? Oh iya, tunggu, saya ke sana. Iya, kemarin dulu. Ya, tunggu, OTW. Waalaikumsalam. Saya duluan dulu ya. Saudaraku, pertolongan. Hati-hati. Ya. Hati-hati. Kenapa? Bocor, Bang. Oh, Anu Kak, ada bengkel. Ada di bawah situ. ke situ dulu kita. Bocor. Tuh. Tidak betul orang tolong kok. Tidak ada. Cuma lewat-lewat tadi orang bahan saya. Siapa kesana yang ditolong ke Syafik tadi? Tadi saya apa ini? Siapa itu yang yang kena program musibah itu? sekolahku. Saudara di Syafik siapa Kenapa? nih? Kalau saya itu saya tolong. Dan tolong Kak. Nah, kalau saya itu, nanti yang minta tolong sama orang lain tadi yang lewat-lewat kan? Iya, yang lewat-lewat. Misalkan saya lewat tadi, saya tolong itu. Biar dia masuk frame saya telepon. Orang Palu. Kenapa tidak tadi? Minta tolong. Banyak juga teman-temanku di sini. Udah. Baru tidak ada orang dikenal Kak di sana. Mana ada. Baru. Tapi sudah minta pertolongan. Parat. Biasa. Tadi ya. Jadi teman-teman, ini merupakan saudara saya dari Kalimantan. Dan juga apa ini? Kenalan. Halil. Hello. Ya, Virus. Hello. Hai, bukannya ini yang saya minta tolong di jalan tadi? Temannya Syafiq dan... Astagfirullahaladzim, ternyata dia ini sepupunya Kak Syafiq dan kenapa saya tidak tolong tadi? Sebenarnya. Kenapa? Sama sekali. Udah. Nah, jadi teman-teman, saya dengan Elo ini merupakan sepupu satu kali, dan kami berdua sama-sama perantau dari Kalimantan yang bersekolah di Mandua Kota Palu.
Jadi kita lanjut saja Ya, lanjut. pembahasan. Pembahasan. Jadi betul yang dibilang oleh Kak Farhat tadi, jadi kita menolong sesama kita itu, Tidak harus iya, mengetahui siapa yang anu. ya, Ya, karena kalau itu tidak nanti. berbuat baik, jangan mengharap balasan. Apa tadi yang bilang Farhat sebelum sini? Ya, kita harus menolong orang, karena kalau kita tidak tolong orang, kita tidak akan ditolong orang. Dan begitu juga tambahan teman-teman bahwa kalau kita menolong sama orang itu, jangan mengharap balasan sama orang yang kita tolong. Bisa saja kebaikan kita hari ini kepada orang tersebut bisa dibalas sama kebaikan ke depannya oleh orang yang lain. Jadi senantiasalah berbuat kebaikan, karena percayalah janji Allah itu pasti akan ada kebaikan datang kepada kita. Jadi begitu ya teman-teman. Kenapa semua berarti? Iya, bertiga temanku semua sudah serama. Minta maaf nih. Tadi Iya. saya sudah minta tolong sama orang. Iya. Dan salah satunya yang di ujung ini. Hah? Yang di ujung? Astaga, kau Farhat. Iya, tadi anu apa? Dia minta tolong, cuma saat kenal tuh saya kira orang lain. Jadi Ya, boleh begitu. Kau tadi barusan yang bilang saling menolong, tidak usah memandang, karena pasti ada timbal baliknya. tadi saya kira apa saya kenal tidak pernah saya juga mukanya. Itu tolong menolong itu tidak memandang bulu. Iya. Jadi begitu ya. Allah itu tidak suka kalau misalnya ada yang kita ucapkan baru kita tidak kerjakan. Iya. Itu tergolong orang yang fasik itu. Saya minta maaf dan halo, Kenapa minta maaf begitu? Kesopan. saya minta maaf. Jangan begitu ya. Iya. Kalau bagaimana nanti dia ini ada kenapa-kenapa? Iya. Kalau bagaimana nanti saudara aku ini kenapa-kenapa di jalan ya? Sudah. Orang bulan puasa bikin kamu. Tidak. Masalahnya dia ini. Kau sudah bilang tadi menolong, baru kau bikin, berarti fasik itu. Tadi kan minta tolong dia, saya kira orang lain karena kenal juga kasihan. Maka Kan mana boleh begitu, tidak menolong, tidak mau menolong. ya sudah saya minta maaf tadi dan Iya, tidak boleh. Jangan begitu Farhat. Sudah, Nabi juga suruh katakan dalam hadisnya, seorang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Baru dia tidak boleh menzalimi dan meninggalkannya. Barang siapa yang menzalimi dan meninggalkan seorang muslim, maka ia telah memusuhi Allah. Dan barang siapa yang menolong seorang muslim, maka ia telah menolong Allah. Jadi begitu. Iya, tidak boleh. Jadi lain kali minta maaf ya. tidak boleh begitu. Jangan pernah pandang orang siapa yang mau ditolong. Karena ini kita sesama muslim, harus saling menolong. Saya minta maaf. Saya minta maaf Farhat ya. Bukan tadi saya dada tinggi apa. Ya, Maaf, Farhat ya. begitu. Nah, saling memaafkan di bulan puasa ini. Alhamdulillah. Iya. Jadi bukan di mana kita dari tadi saya putar-putar tes dapat takjil kasihan. Tadi itu. Jarang selera ada tetu yang kemarin tuh. Memang ada saya itu kemarin. Kan di Mika. Atau begini saja. Kita buka di rumah saudaraku situ. Rumah siapa? Haira. Oh, Kak Ira, iya. Harus pupunya kita Boleh, orang. Kak? Iya, bisa Kak. Boleh. Bisa. Pesan saja. Tidak enak Wah, Jangan tidak coba aku maaf kita le. Yang berlalu biarlah berlalu. Sekarang kita fokus ke masa depan. Oke. Jadi teman-teman, kami bersiap dulu karena lumayan jauh rumahnya Hairah. Jadi kita duluan ke sana. Oke? Jangan kemana-mana, tetap di program Jejak Ramadan. Sudah tahu ya? Oke. Oh juga ini. Oh iya Kak, boleh sekali, masuk aja. Terasa sedih bila jiwa terasa hampa. Mungkin kita sudahlah lupa berzikir tenangkan jiwa. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum
teman-teman, alhamdulillah tadi kita sudah buka bersama di rumah sepupu saya dan juga Elo di rumahnya Ira, dan juga teman kita bertiga ini alhamdulillah sudah kenyang semua, sudah melepas dahaga dan lapar. Dan juga for information, sepupu saya Elo yang bannya bocor tadi sudah kembali ke rumahnya. Sekarang kita lanjut lagi jelaskan ke pemirsa tentang silaturahmi. Karena tadi kan kita sudah bersilaturahmi ke rumahnya saudara David dan Elo, dan kita akan menjelaskan kepada pemirsa bagaimana sih keutamaan dari mengerjakan atau melaksanakan silaturahmi itu. Jadi dalam Islam itu ada 5 keutamaan yang kita dapatkan kalau misalnya kita tetap menjalin tali silaturahmi antara sesama muslim. Apa itu? Apa saja itu? Yang pertama itu ada dilapangkannya rezeki kepada kita. Masya Allah. Oh, berarti otomatis kalau kita punya banyak teman, sering menjalin silaturahmi, otomatis rezekinya kita lapang. Kita jalan terus. Jalan, oh, Masya Allah. Rezeki. Ya. Seperti yang dikatakan Nabi dalam hadisnya, man arada ayyubaqala fi rizqihi wa yus'ala fi atharihi barang siapa yang ingin rezekinya dilancarkan dan dipanjangkan, maka hendaklah dia menjaga tali silaturahmi. Masya Allah. Masya Allah. Itu teman-teman, selain menambah rezeki juga dipanjangkan umurnya. Yang kedua, ada itu dijanjikan surga kepadanya. Iya, Masya Allah. Tapi untuk orang-orang yang menjalin tali silaturahmi, Ya, tidak berarti lain lagi ini keutamaan tali. berarti kita sesama muslim harus menjalin tali silaturahmi. Harus ada pentingnya terus, apalagi kita kan manusia sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Itu juga Kak Halil. Pernah saya dengar dalil kayaknya dari hadis. Oh iya, dari hadis. Bahwa kalau kita lewat 3 hari bermusuhan dengan saudaranya kita, berarti itu dihitung kita tergolong orang penghuni neraka kata. Dosa. Iya, dosa, jelas dosa. Hari. Iya. Dibatasi 3 hari. Kan beda kan maksudnya mendiamkan karena beda jarak, jauh jaraknya. Kalau ini ya. Tidak waktu sapa. Nah, jadi makanya. Oh, sudah hari berarti sudah terhitung dosa sudah itu kesafi. Iya. Ya, makanya haruslah kita senantiasa mempererat, merekatkan kembali tali silaturahminya kita. Teman-teman, mau kita dijauhkan dari hal-hal tersebut ya. Mengenai yang ya. Yang ketiga lagi Kak Syafik. Oke, yang ketiga itu ada dosanya akan diampuni. Masya Allah. Jadi begitu. Kalau kita jaga terus tali silaturahmi sama orang, apalagi orang terdekatnya kita. Iya. Dan juga Kak Syafiq, itu kalau kita salaman setiap habis sholat dengan orang itu, ketika kita bersalaman itu dosanya kita dan mereka ini diampuni, dihapus begitu. Oh, makanya banyak orang kalau habis sholat ya langsung salaman, langsung ke imam. Lanjut teman-teman, yang keempat ada Allah janjikan perpanjang umur. Oh, Jadi itu salah satunya. berarti banyak sekali ya manfaatnya ini, mempererat tali silaturahmi. Sudahlah rezekinya kita diperbanyak, dipermudah, dipanjangkan umurnya lagi. Bahkan ada ganjaran surga bagi orang yang menjalin tali silaturahmi. Itu sudah. Jadi bagi kita semua sama muslimin harus menjalin tali silaturahmi, teman-teman. Terutama kerabat terdekat, keluarga, kan? Dan ya. Lanjut. Yang terakhir itu keutamaan atau yang kita dapatkan ketika menjalin tali silaturahmi itu yang terakhir ada dimudahkan dari hal-hal yang sulit. Oh, ini dilancarkan. Iya. Jadi urusan kita yang menurut kita mustahil untuk diselesaikan bisa dipermudah. Karena dari silaturahmi itu. Mungkin kita sedang kesusahan atau ada orang lain yang bisa membantu kita. Misal kalau misalnya kita kan kalau zaman sekarang ini remaja yang ingin beranjak dewasa kebanyakan mau memulai kesuksesannya lewat bisnis. Biasa kalau misalnya mau modal tapi tidak. Kalau kita punya banyak teman, banyak relasi ya. Intinya banyak link-link teman-teman. Link-linknya. dan juga tali silaturahmi itu berguna bagi kita yang masih pelajar ini. Kayak misalkan ada guru, kemudian kan misalkan waktu, terus kita tidak dapat waktu beliau mengajar, jadi kan paham. Nah, maka dari itu kita bertanya sama teman sehingga bisa paham. Memang berguna menjalin tali silaturahmi. yang kita
Jadi teman-teman, setelah yang disampaikan sama Kak Fairuz, ada 5 hikmah yang dapat kita ambil jika kita mempererat tali silaturahmi. Jadi oleh karena itu, kalau jumpa temannya di jalanan atau dimanapun itu, kita senantiasa untuk berusaha menyapanya ya. Dan juga yang paling penting, jangan cuma menyapa saja, tapi kita harus tetap jaga hatinya temannya kita dari segi perkataan, perbuatan. Jangan sampai agar bikin terus hati, terjalin. ya, jangan sampai bikin hati temannya kita tersinggung. Nah, betul teman-teman, di bulan Ramadan ini diutamakan kita memperbanyak tali silaturahmi. Apalagi setelah ini kan ada yang namanya Idul Fitri. Nah, di situ paling utama lah. Kalau misalnya kita pasiar apa, pasti selalu Ya, Ya, berarti itu bersalaman. gunanya untuk dosa Ya. kita. Dan juga Iya. ya, menjalin tali silaturahmi yang sempat putus. Iya. Itu gunanya tadi. Karena kan ada juga itu hadis bahwa kalau kita menjelang hari Lebaran, maka kita semua ini tubuhnya kita kembali menjadi fitrah. Oh, seperti anak bayi yang baru dilahirkan. Berkaitan dengan silaturahmi, tentunya banyak saudara-saudara kita di luar sana yang berbeda-beda kulitnya, Oh iya. berbeda jenis kelaminnya. Oh iya, Kak Syafiq, dan juga kalau nggak salah itu ada ayat dalam Al-Quran itu menjelaskan tentang berbeda-beda itu. Ya, betul teman-teman. Di dalam Al-Quran juga ada dijelaskan di dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu ialah orang yang bertakwa, dan sesungguhnya Allah itu maha teliti. Innallaha alimul khabir, maha mengetahui lagi maha teliti. Masya Allah, jadi begitu teman. Jadi itu, kami berempat ini jika tidak ada perbedaan, ibarat sama senar gitar. Kalau 6 senarnya sama-sama bunyinya, pasti tidak ada harmoninya. Nah, cuma karena terjadi perbedaan ton, perbedaan nada, makanya semuanya berbeda tapi saling melengkapi menjadi sebuah harmoni. Seperti kami 4 tahun di depan teman-teman ini. Jadi begitu teman-teman, dengan berbedanya kita jangan dijadikan sebagai sumber perpecahan, tapi tetaplah untuk menjadikan itu faktor biar kita bisa lebih merekatkan lagi tali silaturahmi di antaranya kita. Karena negara kita kalau tidak salah ada semboyannya. Apa? Tetapi tetap satu. Ya, itu teman-teman. Oleh karenanya teman-teman, kita ini sebagai generasi muda harus senantiasa berusaha untuk mengaplikasikan semua Bhinneka Tunggal Ika supaya silaturahmi di antara kita ini tetap terjaga. Semoga kita mendapatkan 5 tadi itu hikmah, keutamaan orang yang menjalin silaturahmi. Dan untuk teman-teman pemirsa yang mungkin masih SMP dan ingin beranjak ke jenjang SMA, biar ya, atau bahkan mungkin teman-teman kita yang sudah kuliah mempunyai adik-adik yang ingin melanjutkan ke jenjang SMA, agar silaturahminya kita tetap terjaga dan tetap erat terikat, mungkin bisa adik-adiknya didaftarkan ke Mandua Kota Palu supaya kita masih bisa sering ketemu, juga menjalin keakraban, dan semoga kita berproses sama-sama dan juga sukses sama-sama. Amin. Oleh karena itu, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Doa dan harapan semoga terkabulkan, dan kita lanjut ke closing. Ikuti terus perjalanan kami 4 sekawan di program Mandua TV Palu, yaitu Jejak Ramadan. Kami akan terus mencari hal-hal menarik yang berhubungan dengan bulan suci Ramadan, dan utamanya baik untuk diri kita mungkin dan juga baik untuk orang lain. Jangan lupa teman-teman, ikuti terus perjalanan kami pada program Jejak Ramadan produksi Mandua TV Palu. Dan teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share, khususnya komen-komen yang membangun agar bisa kita ambil hikmahnya. Ya, oleh karena itu teman-teman, dengan saya Muhammad Syafiq, saya Muhammad Farhad, Dan saya Fairuz. Dan saya Halil.
Tetap ikuti jejak kami selama bulan suci Ramadan. Tetap di program Jejak Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu. Setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, berjaga dalam kebersamaan. Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu. Setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, kita dalam kebersamaan, indah dalam kebersamaan.